Sobat RL Chess, kita akan bahas dari gelaran perebutan gelar juara dunia yang sudah memasuki game keempat, di mana total akan bermain dengan 14 game catur klasik. Skor sementara dari 3 game, Jan Nepomniachtchi unggul dengan skor 2, sementara Ding Liren 1. Ding Liren memulai dengan langkah pertama C4. Pembukaan Inggris dia pilih. Nepomniachtchi memilih dengan jawaban kuda F6, putih kuda C3, hitam E5. Putih kuda F3, hitam kuda C6. Variasi 4 kuda dalam pembukaan Inggris dipilih oleh kedua pemain. Putih melanjutkan dengan jalan E3, quiet line dipilih oleh Ding Liren. Kemudian hitam gajah ke petak B4. Nah, selain langkah E3 ini, dalam pembukaan Inggris biasanya putih dapat bermain dengan pengembangan G3 kemudian gajah fianchetto ke petak G2. Setelah gajah B4, putih lanjutkan dengan menteri C2, hitam gajah memukul kuda, pion B memukul gajah. Kemudian hitam lanjutkan dengan jalan D6, putih M4. Kemudian hitam rokade pendek, putih lanjutkan dengan gajah E2 dan hitam kuda H5. Baru 8 langkah, tapi Jan Nepomniachtchi coba langsung menyerang dengan jalan kuda F4, mengancam gajah dan mengancam pion G2. Putih merespon taktis dengan jalan D4. Hitam melanjutkan idenya, kuda terbang ke petak F4, langsung dihantam oleh gajah dari petak C1. Pion memukul gajah balik, putih amankan raja, hitam menteri F6. Yap, sama-sama memiliki double pawn, putih memiliki kelemahan di pion C3 dan C4, hitam juga memiliki double pawn di petak F4 dan F7. Putih lanjutkan dengan pengembangan perwira benteng F ke petak E1 di langkah ke-12, hitam benteng E8. Putih gajah D3, Jan Nepomniachtchi gajah ke petak G4 menyerang kuda, kuda mundur ke petak D2. Hitam kuda A5 coba menyerang, double pawn di petak C3 dan C4. Nah teman-teman, di langkah ke-15 berikutnya ini momen krusial di game keempat ini. Kenapa? Karena Jan Nepomniachtchi dengan tujuan yang sangat baik, kuda ke petak A5 sudah dilakukan, tapi Ding Liren menemukan langkah ciamik yaitu jalan C5. Setelah hitam memukul pion C5, menariknya bahwa Ding Liren he sacrifice the pawn, mengorbankan pion dengan jalan E5. Menteri H6 dan D5, dia menolak untuk memukul balik pion di petak C5. Nah, dengan pilihan ini maka putih memiliki ketinggalan satu pion ya. Kita memiliki keunggulan satu pion, tapi kenapa Ding Liren mau memilih variasi kalkulasi ini? Karena dia memiliki 2 pion center di petak D5 dan E5. Hitam melanjutkan dengan mengancam pion benteng A ke petak D8, putih menopang dengan C4, hitam B6, putih H3, gajah mundur H5, putih gajah E4, hitam benteng E7. Kenapa hitam tidak mau lakukan benteng memukul pion E5? Karena ada jebakan gajah memukul pion H7, menteri memukul gajah, menteri memukul menteri, raja memukul menteri, benteng didapatkan di petak E5, hitam akan kalah. Jadi itu merupakan pion racun. Hitam menjawab dengan benteng E7, putih menteri C3, benteng ditumpuk benteng D8 dan putih gajah F3. Hitam kuda B7, putih benteng E2. Hitam memainkan langkah F6, kemudian putih mendorong pion E6. Kemudian hitam kuda D6, putih benteng A ke petak E1, hitam kuda F5, gajah memukul gajah, menteri memukul gajah dan putih benteng E4. Hitam menteri H6, putih menteri F3, dan hitam kuda D4. Ada apa di balik langkah kuda D4? Karena di langkah berikutnya, langkah ke-29, Ding Liren menemukan langkah ciamik, yaitu kalau tadi udah korbanin pion, di langkah berikutnya Ding Liren benteng memukul kuda. Secara material ini rugi, benteng nilainya 5 menghantam kuda yang nilainya 3. Tapi ini Grandmaster top dunia bos, jadi dia punya ide berikutnya, pion memukul benteng. Dan karena permainan sedikit tertutup, kuda B3 membuat putih unggul di langkah ke-30. Kenapa? Karena hitam melanjutkan langkah G5. Kita bahas dulu gamenya. G5 dimainkan, kemudian kuda yang berkuasa di sini. Kuda memukul pion D4, menteri G6 dan putih G4. Ya kalian pasti tadi berpikir ya, kenapa hitam tidak memainkan langkah C5? Itu akan kita bahas nanti teman-teman. Kuda memukul pion D4, hitam menteri G6, dan sekali lagi langkah terbaik ditemukan. Ding Liren dengan tujuan mengunci kuda ke petak F5. Kemudian hitam pion memukul pion N-pasen dilakukan, pion memukul balik dan H5. Putih terbangkan kuda ke petak F5, hitam benteng H7.
Putih Menteri E4 dengan tujuan Skakster dengan mengorbankan kuda petak E7, hitam geser raja. Putih mendorong pion E7, hitam Menteri F7 dan putih D6. Pion mulai menyerang maju, 2 langkah lagi akan promosi, hitam memukul pion, kuda memukul pion. Terjadi ancaman menteri dan benteng di petak E8, hitam menteri G8, kuda memukul benteng, menteri memukul kuda, dan putih menteri E6. Mengancam pion F6, putih mulai coba merangsang masuk dan hitam raja G7, benteng F1, benteng H6 dimainkan. Ya, kenapa hitam tidak memainkan langkah benteng ke petak F7? Karena akan dimakan, kemudian pion akan promosi. Makan, dan promosi. Hitam akan kalah. Raja G7, benteng F1, benteng harus menjaga, benteng D1 dimainkan. Gocekan benteng yang sangat ciamik dengan tujuan benteng D8, hitam F5, menteri E5 skak, raja F7, menteri memukul pion, benteng F6 harus dilakukan. Apabila raja memukul pion E7, benteng E1 skakster. Benteng F6, menteri H7, raja E6, menteri G7, benteng G6, menteri F8. Langkah ke-47, Jan Nepomniachtchi menyerah dan di giliran menyamakan keadaan dengan skor 2-2. Nah, bagaimana jika permainan dilanjutkan dengan jalan benteng ke petak G8? Maka putih akan memainkan langkah benteng D8. Benteng memukul menteri, pion memukul benteng, dan promosi. Hitam akan unggul dengan 1 benteng. Nah, mengapa tidak menteri memukul pion E7? Maka ada jawaban benteng E1, skakster. Ada lagi jawaban lain, menteri ke petak F7, maka pion akan promosi. Ya, apa yang terjadi dengan hitam ketika putih memainkan langkah kuda ke petak B3? Kenapa dia tidak C5? Mari kita bahas. Jika dia memainkan langkah C5, maka putih akan mendorong pion D6. Apabila benteng memukul pion E6, maka akan ada jawaban benteng memukul benteng, benteng memukul benteng, pion D7, 1 langkah lagi akan promosi. Benteng menjaga petak D6, maka akan ada menteri A8 skak, raja F7, menteri E8 skakmat. Jadi apa kesalahan yang dilakukan oleh hitam? Ya, dalam press conference-nya, kesalahan yang dilakukan oleh hitam adalah pada saat momen ya E6, kemudian di sini harusnya masih bisa dengan jalan gajah ke petak G6. Jan Nepomniachtchi mengakui bahwa langkah C5 pengorbanan pion yang dilakukan di Liren sangat ciamik dan sebenarnya hitam di sini masih solid, tapi memang agak sulit untuk dimainkan. Ya teman-teman, dengan hasil ini maka skornya jadi imbang 2-2. Masih ada game-game berikutnya pastinya. Game berikutnya, game kelima akan dimainkan lusa di waktu yang sama jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Teman-teman, bagaimana prediksi Anda? Apakah Dingliren akan balik unggul di game kelima? Nah, di game berikutnya Jan Nepomniachtchi yang akan pegang book. Yang pasti Dingliren sekarang sudah betah duduk dan sudah mulai nyaman. Apa komentar kalian? Kita ngobrol di sana. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.